Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengisi refleksi kompetensi yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Jadi pengisian refleksi itu sendiri Bapak Ibu bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik kita sebagai guru sebagai dasar perencanaan pengembangan diri kita yang akan berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan setelah Bapak Ibu mengisi refleksi kompetensi itu? Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi belajar yang telah tersusun berdasarkan level kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah pengisian refleksi kompetensi ini bersifat wajib? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Jadi refleksi kompetensi ini tidak bersifat wajib, namun sangat disarankan dilakukan agar bisa membantu Bapak Ibu kita semua dalam mengenali diri sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri kita. Nah, yang paling penting Bapak Ibu bahwa refleksi kompetensi itu tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG. Jadi refleksi kompetensi itu lebih kepada menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki oleh kita sebagai guru saat ini sudah sesuai dan apakah sudah berpusat pada peserta didik. Nah, sehingga di dalam refleksi kompetensi ini tidak akan berdampak secara langsung terhadap jenjang karir kita, kenaikan pangkat kita, ataupun nilai rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi siapa saja yang bisa mengikuti atau mengisi refleksi kompetensi yang ada di PMM. Jadi refleksi kompetensi itu diperuntukkan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai PNS, non kepala sekolah di bawah naungan Kemdikbudristek. Jadi yang mengisi refleksi kompetensi itu tidak termasuk CPNS, P3K, atau PNS yang diperbantukan. Nah, yang dapat mengisi itu ada dari golongan 3A sampai golongan 4E. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Ketika kita baru mengklik mulai di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat biodata kita masing-masing. Jadi kita bisa mengklik salah satu kompetensi yang ada pada layar ini, kemudian kita melihat apakah data kita sudah sesuai, apakah data kita sudah benar dengan keadaan kita yang sekarang atau masih perlu diperbaiki. Jika masih perlu diperbaiki, maka kita lakukan edit. Kita klik edit, kemudian kita perbaiki. Untuk jenjang jabatan di sini bisa kita perbaiki. Seperti saya ahli muda, sebelumnya jenjang jabatan saya perbaiki menjadi ahli madya. Nah, Bapak Ibu, berikut tampilan dalam mengisi refleksi kompetensi di mana terdapat 4 kompetensi yang akan kita isi sesuai dengan keadaan kita yang sebenar-benarnya. Jadi di sini terdapat kompetensi pedagogik. Di kompetensi pedagogik ini kita akan mengukur bagaimana kita mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian, ini bagaimana kita mengelola kepribadian kita yang secara mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik kita. Kemudian kompetensi sosial, ini bagaimana kita mengukur kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi profesional, ini kita akan melihat kemampuan kita dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagaimana kita memulai untuk mengisi refleksi. Jadi di sini terlihat Bapak Ibu bahwa dalam pengisian refleksi kompetensi ini itu diberikan batas sampai 31 Januari 2024.
Oke, Bapak Ibu, kita mulai mengisi dan di sini terdapat banyak pertanyaan yang bisa kita isi sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, dan ini akan menjadi ukuran untuk kita diberikan rekomendasi di dalam pengembangan diri dan kompetensi kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kondisi real kita langsung klik lanjutkan, kemudian ada pilihan apakah kita langsung mengumpulkan atau kita cek ulang dulu, kemudian kita simpan di draft. Jika kita langsung mengumpulkan, maka kita hanya boleh mengumpulkan satu kali dan jawaban tidak bisa kita edit kembali. Nah, di sini saya memilih untuk simpan di draft dulu, kemudian nanti saya baca kembali, kemudian saya kumpulkan. Ini kita langsung simpan dan keluar, kemudian kita menuju ke kompetensi selanjutnya, kompetensi berikutnya untuk kita isi hal yang sama sesuai dengan keadaan diri kita. Kita akan melihat capaian level kompetensi kita dan kita akan melihat bagaimana rekomendasinya. Level kompetensi yang mempresentasikan tingkat penguasaan kompetensi kita pada setiap sub indikator yang ada pada masing-masing kompetensi. Jika kita mengerti, maka kita klik ya, saya mengerti. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat rekomendasi-rekomendasi yang disarankan kepada kita berdasarkan hasil isian untuk setiap kompetensi yang ada. Jadi kita lihat misalkan untuk kompetensi pedagogik, di sini terdapat rekomendasi pengembangan diri saya di tahun 2024 nanti. Jadi saya bisa melihat pelatihan apa yang cocok untuk saya kembangkan, untuk saya ikuti dalam rangka mengembangkan kompetensi pedagogik saya di tahun 2024 ini. Nah, jadi rekomendasi dari refleksi kompetensi ini akan sangat membantu kita sebagai seorang pendidik untuk bagaimana kita merefleksikan diri agar dapat mengetahui rekomendasi belajar yang perlu kita pelajari dan pahami untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik yang profesional. Nah, mengapa ini sangat penting? Ini akan kita akan mendapatkan gambaran diri kita dan kita akan melihat posisi kita sebagai seorang guru sebenarnya berada di posisi mana. Dengan begitu kita akan melihat indikator-indikator mana yang perlu kita kembangkan untuk tahun 2024 ini, sehingga kita akan mencocokkan atau melihat pelatihan-pelatihan mana yang cocok untuk kita ikuti di dalam pengembangan diri dan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Demikianlah sedikit informasi mengenai cara mengisi refleksi kompetensi yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.